Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Baik. Kita lanjutkan kajian kitab Mabadi Awaliyah. Selanjutnya malam ini kita akan bahas tentang mujmal dan bayan. Al-mabhatsus sadisu, pembahasan yang keenam, fil mujmali wal bayani. Tidak ada al-bayan. Tapi di sini dilihat kebanyakan bayan. Tapi judulnya mujmal. Padahal di sini kebanyakan bayan. Cocok judulnya di sini itu fil mujmali wal bayan. Karena mujmal biasanya dengan bayan, nasakh dengan mansukh, mantuk dengan mutlak dan muqayyad, mantuk dengan mafhum. Itu biasanya bergandengan. Di sini dicetakan kita sama cetakan semuanya, banyak tertinggal. Tidak tahu apakah mengikut cetakan awal atau tulisan dari pengarang atau memang setiap dicetak selalu begini, saya tidak tahu. Ataukah memang dari awal tulisan pengarang memang kayak gitu. Kita lihat Mabhatul Khamis juga, pembahasan nasakh dan mansukh tidak disebutkan. Langsung masuk pembahasan tanpa ada judul. Sementara di yang lain semuanya, Al-Mabhatul Awal, Al-Mabhatul Rabi', Al-Mabhatul Thalith, semua disebutkan. Fil am, fil khas wa takhsis. Begitu juga disebutkan pada bab yang selanjutnya, fil mutlaq wal muqayyad, mantuq wal mafhum. Di sini nasakh mansukh tidak disebutkan. Jadi tulis saja di sana. Al-Mabhatul Khamis fil nasakh wal mansukh. Begitu juga sekarang fil al-Mabhatus sadis fil mujmali wal bayan. Fil mujmal wal bayan. Karena disebutkan hanya mujmal saja. Padahal penjelasannya di bawah lebih banyak bayan dengan mujmal. Karena contoh-contoh yang ada di bawah ini semuanya adalah contoh bayan. Sedangkan yang mujmal itu hanya had atau definisinya, kemudian contohnya hanya satu di sini disebutkan, yang sisanya itu kebanyakan bahan. Jadi mabhatus sadis, pembahasan ke-6 kita tentang mujmal atau bahasa kita ikhtilat, campuran atau mujmal, artinya bersifat umum, bersifat menyeluruh, bersifat meliputi atau mencakup, bersifat umum, artinya belum pasti atau tidak terang, bisa semua. Intinya namanya mujmal. Apa itu mujmal? Baik. Al-mujmalu, mujmal itu ma yabtaqiru ilal bayan, apa yang membutuhkan kepada penjelasan. Mujmal ara. Kalafzi qur'in min qawlihi ta'ala, seperti lafaz qur' dari firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Al-Baqarah 228. Contoh daripada mujmal ini adalah al-mutallaqatu. Yang pertama contohnya ini lafaz quru. Quru ini dalam bahasa Arab bermakna dua. Quru atau qur'u atau qur'un ini dalam bahasa Arab maknanya dua. Bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Tergantung orang Arabnya nanti berbicara. Sama dengan kita kan. Ketika kita bicara dengan sama-sama teman Lombok, kita bisa membedakan mana yang bengkel, mana yang bengkel dari susunan kata atau kalimatnya. Begitu juga orang Arab mengetahui dari susunannya. Tapi di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sehingga kalau menurut Imam Syafi'i, quru diartikan suci, sedangkan Imam Abu Hanifah atau yang lainnya mengartikan haid, 3 kali haid. Kalau kita 3 kali suci. Nah, ini contohnya wal mutallaqatu, perempuan-perempuan yang sudah ditolak, yang cerai, yatarabbasna, mereka menahan diri mereka, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menahan diri, thalathata quru'in, 3 kali suci. Ini perempuan yang dicerai dalam keadaan tidak pernah diwati' atau tidak pernah dijima. Ini Allah selalu di kanan. Tidak pernah berhubungan dengan suami istrinya. Artinya selong-selong semamen, umpamanya suaminya pergi ke luar negeri, diceraikan dari luar negeri, atau ke luar kota diceraikan.
Atau ada masalah dengan suaminya 3 bulan, 4 bulan tidak pernah saling sapa. Artinya ada waktu yang cukup tidak pernah saling berhubungan sehingga wanita ini normal. Tidak tidak berhenti haidnya. Kadang haid, kadang tidak. Berarti kalau perempuan normal diceraikan, maka dia menahan diri selama 3 kali quru. Nah, di sini tidak disebutkan 3 kali quru, berarti ini ayatnya mujmal. Banyak ayat mujmal dalam Al-Qur'an. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya. Tangan ini dari ujung sampai ini tangan namanya. Yang dipotong itu sampai di mana? Nah, kita mazhab Syafi'i dipotong sampai ko. Nih. Yang 3 ini ko, kursuk, rusuk. Ko, kursuk, rusuk ini dipotong. Setelah itu dimasukkan ke air mandi, ke minyak yang mendidih. Sampai di sini dipotong. Potong ini juga namanya potong tangan. Potong jemari juga namanya potong tangan. Di sini juga potong tangan. Di sini juga potong tangan. Tapi ada pertimbangan ulama. Maka yang dipotong itu di sini. Mungkin potong banyak darahnya keluar bisa menyebabkan kematian lebih cepat. Ada nanti bayan yang dicari melalui hadis-hadis Rasulullah, penjelasan Rasulullah atau penjelasan sahabat atau langsung dari Al-Quran bayannya, langsung dari kitab. Jadi mujmal itu tidak atau belum jelas. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Salat itu bagaimana? Cara terukuk sujud dalam Al-Quran. Di mujmal. Kadang juga itu bisa disebut sifatnya umum. Tapi ini kan bukan berarti umum. Di sana lebih condong kepada mujmal. Umpamanya dirikan sholat, itu sifat sholat mujmal. Bagaimana caranya? Tidak ngerti kita. Kita diperintah sholat, berapa kali kita sholat? Tidak ada kan sholat subuh, zuhur, maghrib, isya. Itu mujmal. Dijelaskan oleh perbuatan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah itu namanya bayan. Jelas sampai di sini? Fa innahu yahtamilul haidu wal atharu. Maka lapas quru dinamakan mujmal karena memungkinkan makna quru ini haid dan mungkin juga maknanya suci listirakil qur'i bainal haidhi wal tuhri. Karena memungkinkan istirak bersatunya makna quru ini antara haid dan suci. Nah, ini untuk yang mujmal. Saya kira jelas yang mujmal. Santriwati jelas yang mujmal. Jadi mujmal ini artinya sifatnya masih bersifat menyeluruh, belum dirincikan, belum dijelaskan, masih kalau bahasa kita masih gabang, gabang. Dia tahu apa maksud pelangiman, kanat pelangiman. Nah, itu kan kita belum tahu. Solat bagaimana caranya, berapa kali? Itu kalau dilihat ayatnya mujmal, nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jelas sampai di sana mujmal. Selanjutnya wal bayan. Atau ada juga yang menafsirkan di sini di kitab-kitab yang lain ada juga yang menafsirkan mujmal itu yang lebih gampang kadang-kadang menafsirkan. Di sini lebih gampang di sini definisinya. Wa amma fil istilah, adapun mujmal menurut istilah ini di Al-Wajiz sebutkan malam tattadih dalalatuhu min qaulin aw fi'lin. Yang namanya mujmal itu menurut istilah yang belum jelas atau yang tidak jelas dalilnya. Tidak jelas dalilnya. Batasannya sampai mana? Min qaulin, baik dari perbuatan, dari perkataan, au fi'lin atau perbuatan. Belum jelas. Itu namanya mujmal. Selanjutnya bagian yang kedua wal bayan. Ada namanya bayan. Namun bahasa kita bayan artinya penjelasan. Bahasa dita penjelasan. Apa itu bayan? Ikhrajus syai'i, mengeluarkan sesuatu min hayyizil iskali, dari sisi yang rumit, dari sisi masalah atau dari tempat masalah, bisa dari tempat yang bermasalah ila hayyizit tajalli, kepada tempat yang jelas, atau mengeluarkan sesuatu yang pelik kepada yang mudah. Inti nak sogolan leman sak sulit jok sak mo iaran penjelasan, iaran bayan. Bahwa bayan ini anwa'un, ada beberapa macam.
Di sini diringkas hanya 4. Tapi kitab-kitab yang lebih besar seperti yang ada di bawah ini lebih banyak. Di sini cukup 4 saja. Karena ini untuk pemula. Perhatikan santri, perhatikan sini. Al-awwalu, contoh yang pertama, bayanun bil qawli, penjelasan dengan ucapan atau sabda Nabi atau dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini paling banyak. Perhatikan. Bayan yang paling banyak itu bayan itu bil qaul. Baru tingkatan keduanya bil fi'il. Baru setelahnya ada dengan kitab, ada dengan isyarah. Bayan yang paling banyak itu bil qaul dalam usul itu. Langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kan paling banyak itu penjelasan Nabi. Maksudnya begini. Itu bayan paling banyak. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Ini bayan bil qaul. Sama juga kalau disebut sebenarnya bayan bil kitab. Kan dijelaskan langsung dengan kitab. Apa bunyinya bayan bil qaul? Tapi nanti ini dirincikan. Di sini bil qaul disebut Al-Quran itu bayan bil qaul. Sedangkan nanti ada bayan bil kitab. Maksud kitab ini tulisan. Nabi dulu menyuruh sahabat menulis tentang zakat. Tapi akan kita bahas setelahnya. Bayan bil qaul kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala fi saumit tatamattu'i, pada puasa tamattu. Nah, ini haji tamattu. Atau orang yang punya denda berupa kambing yang dia tidak bisa bayar. Dan bau bayar kambing, dari sana beli kambing, puasa 10 hari. 3 hari di waktu dia haji, yaitu di tanah haram, dan sisanya 7 hari di rumahnya. Kalau tidak mampu. Nah, ini bayan bil qaul pada fi ta'ala fi shaumit tamattu, saum tamattu maksudnya. Jadi bukan haji tamattu maksud saya tadi, keliru. Fi shaumit tamattu, puasa tamattu disebutnya. Karena apa? Karena harus ada selang 3 hari di musim haji, ketika haji, yaitu di tanah haram, dan 7 hari ketika kita balik ke rumah. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka puasalah jika terjadi kesalahan dalam haji itu, atau kita tidak bisa bayar denda, maka puasalah 3 hari fil haji, pada waktu haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari kalau kalian sudah kembali ke tempat kalian. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Kejelasan. Jadi cari puasa 10 jelur ndek, napa 10 jelur selapun plok sengonek telik haram ndek. Tu tahu telik haram 7 jelur lemak datang balik puasa karing pitu jelur, harus diselangi, harus dipisah. Makanya Allah mengatakan memisah. Pertama 3 hari di waktu haji, berarti waktu kita di Mekah. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari kalau kita sudah kembali ke kampung halaman. Ini dijelaskan di sana masalah bayar dam. Umpamanya tidak bisa kita bayar, ada dam tertentu yang dibayar dengan 3 puasa di sana dan 7 puasa di rumah masing-masing. Ini yang pertama. Wathani, yang nomor 2, bayan ini contohnya bayanun bil fi'li, penjelasan dengan perbuatan. Ini biasanya penjelasan dengan perbuatan yang jelas, maksudnya perbuatan Nabi. Karena Nabi adalah sahibus syariah. Tidak ada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain arak sahibus syariah lain si Nabi. Bayanun bil fi'li, penjelasan dengan fi'il, perbuatan. Kabayani fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti penjelasan dengan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatus salat wa ghairiha, cara sembahyang. Arak li Al-Quran cara sembahyang. Takbir, ruku, sujud arak. Ndak arak cara sembahyang tu takbir, ruku, sujud kan. Li Al-Quran enggak nuaqimis shalah, dirikan sembahyang. Den sebut waktu doang, den sebut zuhur, asar, maghrib, isya no. Den arak sebut. Itu semua dijelaskan dengan perbuatan Nabi. Berembe cara sembahyang, Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Cara sembahyang dijelaskan oleh Rasulullah sebagaimana
sabda beliau, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana cara Rasulullah salat? Ya, bagaimana yang diajarkan oleh sahabat. Kemudian sahabat turun temurun dilihat oleh tabi'in, tabi'in dilihat oleh tabi'in sampai sekarang kepada kita. Kenapa? Banyak di antara kita kan tidak pernah belajar tata cara salat. Itu ngengat cara dengan toat, tak boleh kodik-kodik. Mana cara dengan toat turun temurun semua. Di mana-mana sama solat seluruh dunia cara solat kita sama. Maka itu yang mutawatir seperti itu namanya bayan fi'il. Bayan perbuatan. Jadi dijelaskan dengan perbuatan Nabi sekalipun tidak ada Nabi ucapannya umpama, tapi banyak ucapan Nabi kan, iza kabbarta, kalau kau sudah takbir, waqra' ma tayassara minal Qur'an, kata Rasulullah. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Summa raka', kemudian ruku, watma'an, kemudian tumakninah, summa tadil, kemudian i'tibal, summa fatma'in, atau kama qala Rasulullah SAW, kemudian tumakninah. Ada dijelaskan dari ucapan Nabi, tapi yang lebih gampang penjelasannya dengan perbuatan Nabi. Makanya Nabi bilang apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Salat sebagaimana kalian lihat aku salat. Jadi berbi santan ingat si sahabat Rasulullah sembahyang intan. Ngerti kan? Ada yang melihat Rasulullah salat dengan cara bersedekap kayak gini. Seperti kita yang mazhab Syafi'i, maka sahabat yang mengira kan dari belakang salat sahabat ini. Dia melihat bahwa Rasulullah salatnya begini, maka nanti diriwayatkan dia ngajak yang lain salat dengan cara bersedekap. Ada yang melihat Rasulullah dan bersedekap, ini karena bajunya Rasulullah besar, dan pengitar bersedekap. Ndek no bersedekap Rasulullah sembahyang, Rasulullah lepas dan iman. Itu yang diambil oleh Imam Maliki tidak bersedekap. Zaidiyah juga sama, tidak ada bersedekap. Jadi karena Rasulullah mengatakan salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat, jadi bagaimana cara Rasulullah salat itu sebagai penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak contohnya. Watsalisu, supaya tidak memperpanjang. Wah, kedung tedem kanak-kanak ini baru. Watsalisu, yang ketiga, aw ghairiha, dan lainnya. Bayanun bil kitab, bayan penjelasan dengan tulisan. Terkadang ada tulisan Nabi yang ditulis oleh sahabat, kan? Tulis begini. Terkadang langsung Nabi ajarkan kepada sahabat ini untuk disuruh ditulis. Seperti Sayyidina Zaid kan ada apa namanya? Tukang tulis Rasulullah itu kan? Ada tukang tulis Rasulullah tulis, suruh tulis sahabat untuk menulis umpamanya tentang zakat. Rasulullah perintahkan untuk menulis langsung tentang zakat. Itu namanya bayan bil kitab. Kayak bayani maqadir zakat, seperti penjelasan tentang ukuran zakat. Itu Rasulullah perintahkan langsung ditulis. Nah, itu ada juga dalam Al-Quran kan penjelasan tentang ukuran zakat. Umpamanya lirrajuli mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki 2 seumpama perempuan, dan lain sebagainya. Wadiyatul a'dha, dan diat anggota badan. Ini kena perhatikan. Mereka diat anggota badan. Andit pelang iman dengan pira denden, itu dijelaskan, ditulis oleh sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rempuk gigin dengan, gerik gigin dengan, si diwal gigin dengan, kan? Diwal gigin dengan, pantau gigin dengan, gerik sikit, denden 5 unta denden. 5 unta denden kan? 100 juta no. Denden gigin sakit. Ndak coba-coba denden dengan. Tuntut non 100 juta. Ndak pantau gigin dengan kan? Nah. Betam palu tokon. Mau 100 juta mau. Yang salah ya bem juga. Itu dendanya kan di fikih itu kan. Satu gigi ini dipatahkan, maka dendanya 5 onta. Ya denda kan? Bani tentongan gigi dengan sikit. Congkel mata dengan arak denda, semuanya ditulis dulu oleh sahabat. Tulis. Ini namanya bayan bilki. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam bayyanahuma. Rasulullah menjelaskan keduanya tentang zakat, tentang diat bi kutubihil masyhurah, dengan kitabnya yang terkenal. Di sahabat disuruh waktu itu. Jelas? Warabi'u, yang terakhir kan, yang terakhir. Warabi'u bayanun bil isyarati, penjelasan dengan isyarat. Rasulullah memberi isyarat, memberi petunjuk. Bagaimana? Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, asy-syahru, kata Rasulullah begini. Asy-syahru hakadha, hakadha, hakadha. Jelas? Begini cara Rasulullah. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu begini, begini, begini. Maksud ni, bulan 10, terombok 10, terombok 10. Pira jari? Sik.
Totok, mari ini ke 70 jari. 10 bulan itu begini kata Rasulullah. Berarti pira jari nu kali? Telung dasa menitan. Pertama, yakni 30 yauman, maksudnya 30 Summa adal isyarata. Kemudian Nabi mengulang isyarah bi asabihi, dengan jari jemarinya bi thalatha marrat, 3 kali diulang oleh Nabi. Wa habasa ibhamuhu, kemudian menahan tangannya. Menitan, tahan tangan. Menahan. 1 bulan itu begini kata Rasulullah. Yang kedua, Fithalithati isyaratan, hal keadaan memberi isyarat ila anna syahra, bahwasanya bulan itu qad yakunu tis'atun wa isrinya, kadang-kadang bisa saja 1 bulan itu 29. Jadi begini caranya Nabi. Nabi bercerita. 1 bulan itu begini atau begini kata Rasulullah. Ini penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan dengan isyarat. Nabi tidak ucapkan, tapi Rasulullah memberi isyarat, memberi isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contohnya, dan isyarat ini, bayan isyarat banyak dijelaskan di kitab fikih tahawulat. Di sana banyak dijelaskan isyarat, atau disebut dengan sunnatul mawaqif. Sunnatul mawaqif, atau ada juga disebut sunnatul dalalah, atau sunnatul ada sunnatul dalalah, sunnatul mawaqif dan lainnya. Itu disebutkan di bayan bil isyarah, kadang disebutkan di kitab fikih tahawulat, tapi di sini bukan pembahasan. Hanya saja istitrad. Jelas sampai di sini ya? Jadi intinya, kesimpulannya, yang namanya mujmal sesuatu yang membutuhkan penjelasan. Yang namanya penjelasan yang tidak butuh kepada penjelasan lagi. Oh, jelas. Tapi di sini mayat takhirul al bayan namanya mujmal. Yang membutuhkan terhadap penjelasan namanya sedangkan bayan mengeluarkan sesuatu dari yang pelik menuju yang gamblang, dari yang susah menuju yang gampang. Itu namanya bayan. Jelas? Saya kira sampai di sini wadah. Wallah ngantuk. Wan tedam sing barang kanak-kanak ni mudah dodo. Malam besok. Cukup. Al-Fatihah bil futuhal munal qubur tamami kulli sul. Wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.